Beijing, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok, merupakan kota yang memadukan pesona masa lalu dengan kemegahan masa depan. Sebagai pusat politik, budaya, dan pendidikan Tiongkok selama lebih dari 8 abad, Beijing tidak hanya menyimpan sejarah panjang yang mendalam, tetapi juga berdiri sebagai simbol kemajuan dan inovasi di era modern. Beijing memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun, dan telah menjadi ibu kota kekaisaran sejak dinasti Yuan pada abad ke-13. Jejak sejarah ini masih terasa kuat lewat situs-situs warisan dunia seperti Kota Terlarang, Kompleks Istana Kekaisaran yang megah dari dinasti Ming dan Qing, serta Tembok Besar Tiongkok, benteng pertahanan kuno yang membentang melintasi pegunungan utara kota. Kuil Surga, Istana Musim Panas, dan berbagai taman kuno di kota ini menunjukkan kemahiran arsitektur tradisional Tiongkok yang memukau. Di setiap sudutnya, Beijing menyimpan narasi sejarah yang menjadikannya salah satu kota dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Meski mengakar kuat dalam tradisi, Beijing juga merupakan kota metropolitan dengan perkembangan pesat. Gedung pencakar langit seperti China Zun Tower, sistem transportasi bawah tanah modern, dan kawasan bisnis internasional menjadi lambang transformasi kota ini menjadi pusat ekonomi global. Beijing juga menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2008 dan Olimpiade Musim Dingin 2022, satu-satunya kota di dunia yang pernah menjadi tuan rumah kedua acara tersebut. Infrastruktur kelas dunia yang dibangun untuk event-event ini memperkuat citra Beijing sebagai kota. Kehidupan masyarakat Beijing adalah perpaduan antara gaya hidup tradisional dan modern. Di Hutong, gang-gang sempit khas Beijing, warga masih menjalani kehidupan sederhana yang penuh keakraban. Sementara itu, kafe-kafe hipster, galeri seni kontemporer, dan pusat perbelanjaan mewah tumbuh subur di distrik-distrik seperti Sanlitun dan 798 Art Zone. Kota ini juga dikenal sebagai pusat kuliner Tiongkok Utara, dengan hidangan legendaris seperti bebek Peking yang menjadi kebanggaan lokal. Festival-festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek, Festival Musim Gugur, dan pertunjukan opera Beijing memberi warna tersendiri dalam. Beijing adalah rumah bagi universitas-universitas terbaik di Tiongkok, seperti Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, yang menjadi pusat riset dan inovasi. Kota ini juga berkembang sebagai hub teknologi, dengan banyak perusahaan teknologi raksasa yang bermarkas di sini, seperti Baidu dan Xiaomi. Beijing adalah kota yang memukau, tempat di mana masa lalu bertemu dengan masa depan, dan budaya bertemu dengan kemajuan teknologi. Bagi siapapun yang ingin memahami Tiongkok dalam dimensi yang paling utuh, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun perkembangan modern, Beijing adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Selain dikenal sebagai kota sejarah dan pusat pemerintahan, Beijing juga menyimpan berbagai fakta unik yang memperkaya pesonanya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Beijing adalah rumah bagi Chang'an Avenue, yang dikenal sebagai salah satu jalan terluas dan terpanjang di Tiongkok. Jalan ini membentang dari timur ke barat kota dan melewati lapangan Tiananmen, pusat kegiatan politik dan sosial yang terkenal di seluruh dunia. Di tengah modernisasi, Beijing tetap mempertahankan ribuan hutong, lorong-lorong sempit yang menghubungkan rumah-rumah tradisional. Hutong bukan hanya struktur fisik, tapi juga pusat kehidupan sosial warga, tempat orang berbincang, bermain catur, hingga merayakan tradisi keluarga. Lapangan Tiananmen bukan hanya simbol politik, tetapi juga merupakan lapangan kota terbesar di dunia, mencakup area lebih dari 440.000 meter persegi. Setiap pagi, upacara pengibaran bendera nasional diadakan di sini dan menjadi tontonan yang mengharukan bagi banyak warga dan wisatawan. Meskipun bahasa resminya adalah Mandarin Standar Putonghua, warga asli Beijing dikenal dengan logat khas yang disebut Beijinghua. Salah satu cirinya adalah penggunaan akhiran R yang khas dan memberikan warna lokal pada percakapan sehari-hari. Beijing memiliki salah satu sistem metro, subway, terpanjang dan tersibuk di dunia, dengan lebih dari 20 jalur yang menghubungkan hampir seluruh penjuru kota. Sistem ini terus berkembang dan menjadi tulang punggung mobilitas jutaan orang setiap harinya. Gedung CCTV Headquarters, sering dijuluki Gedung Celana karena bentuknya yang unik, menjadi lambang keberanian arsitektur modern Beijing. Desainnya yang inovatif sering mendapat sorotan dunia arsitektur internasional. Meskipun terkenal dengan makanan mewah seperti bebek Peking,
Beijing juga memiliki pasar malam dan street food yang menggoda. Di tempat seperti Wang Fujing Snack Street, Anda bisa menemukan kuliner ekstrim seperti kalajengking goreng dan bintang laut, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Musim dingin di Beijing bisa sangat dingin, dengan suhu bisa turun hingga -10 derajat Celcius atau lebih rendah. Namun, kota ini justru menjadi semakin indah saat salju turun, menutupi atap-atap kuno dan taman-taman kota dengan selimut putih yang menawan. Dengan populasi lebih dari 21 juta jiwa, Beijing adalah salah satu kota terpadat di dunia. Meski demikian, kota ini tetap tertata dengan sistem transportasi dan fasilitas umum yang luar biasa efisien. Beijing bukan sekadar ibu kota sebuah negara besar, melainkan sebuah dunia dalam dirinya sendiri, kaya sejarah, dinamis, dan penuh kejutan. Bagi para pelancong, peneliti, maupun pencinta budaya, Beijing menyuguhkan pengalaman yang unik dan berkesan di setiap sudutnya. Kota ini tak hanya menceritakan masa lalu Tiongkok, tetapi juga menampilkan wajah masa depannya. Beijing tidak dibangun dalam semalam. Kota ini adalah hasil perjalanan panjang ribuan tahun, terbentuk melalui perang, kekuasaan, dan kebangkitan dinasti demi dinasti. Dari sebuah pemukiman kecil di Tiongkok Utara hingga menjadi pusat kekuasaan dinasti kekaisaran terbesar di Asia, sejarah Beijing adalah cermin dari perjalanan panjang bangsa Tiongkok itu sendiri. Asal-usul Beijing dapat ditelusuri hingga zaman dinasti Zhou Barat sekitar abad ke-11 SM ketika wilayah ini dikenal sebagai Ji, salah satu kota penting di negara bagian kecil bernama Yan. Ji berfungsi sebagai pusat administratif dan militer yang strategis karena terletak di jalur antara dataran Tiongkok Utara dan dataran tinggi Mongolia. Ketika negara Yan tumbuh menjadi kekuatan regional, kota ini menjadi salah satu benteng utama pertahanan terhadap serangan dari bangsa-bangsa nomaden di utara. Sisa-sisa dari era ini masih bisa ditemukan dalam artefak arkeologis yang tersebar di pinggiran kota modern Beijing. Selama zaman negara-negara berperang 475–221 SM, wilayah ini menjadi ajang konflik besar antar kerajaan. Setelah penyatuan Tiongkok oleh Qin Shi Huang, Beijing mulai diintegrasikan dalam struktur kekuasaan kekaisaran yang lebih besar. Pada masa dinasti Tang abad ke-7 hingga ke-10, kota ini dikenal sebagai Yuzhou, dan menjadi pusat militer yang penting. Namun baru pada masa dinasti Liao, 907–1125, yang berasal dari bangsa Khitan, kota ini mulai menunjukkan kemegahannya. Mereka menamainya Nanjing, ibu kota selatan, karena menjadi salah satu dari 5 ibu kota dinasti tersebut. Transformasi besar terjadi pada masa dinasti Yuan tahun 1271 sampai tahun 1368 ketika Kaisar Mongol Kublai Khan, cucu Genghis Khan, menjadikan kota ini sebagai ibu kota kekaisaran Mongol yang baru. Kota tersebut diberi nama Dadou, yang berarti kota agung. Inilah titik awal ketika Beijing mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan nasional. Kemudian, dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 yang menggulingkan Yuan, memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Dadu, dan mengganti namanya menjadi Beiping, lalu Beijing, yang berarti ibu kota utara, untuk menegaskan posisinya berlawanan dengan Nanjing, ibu kota selatan. Pada masa inilah Beijing dibangun secara monumental, termasuk konstruksi kota terlarang, kompleks istana kekaisaran yang menjadi simbol tertinggi kekuasaan dinasti Ming dan Qing selama lebih dari 500 tahun. Di bawah dinasti Qing tahun 1644 sampai tahun 1912 Beijing tetap menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga mulai menghadapi tekanan dari luar. Abad ke-19 ditandai dengan kedatangan kekuatan barat, perang candu, dan pemberontakan internal yang melemahkan dinasti. Kota ini sempat dijarah oleh pasukan gabungan Inggris-Prancis pada tahun 1860, meninggalkan luka sejarah yang dalam. Setelah runtuhnya dinasti Qing pada 1912, Beijing kehilangan statusnya sebagai ibu kota selama beberapa dekade ketika pemerintahan nasionalis memindahkan ibu kota ke Nanjing. Namun, setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok pada 1949, Mao Zedong secara resmi mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dari lapangan Tiananmen di Beijing, dan kota ini kembali menjadi pusat kekuasaan nasional. Jejak sejarah panjang ini masih terasa hingga kini.
Di antara gedung-gedung modern dan jalan-jalan lebar, terdapat situs-situs kuno yang masih berdiri kokoh, dari tembok kota lama, kuil-kuil Buddha, hingga jalan sutra kuno yang menghubungkan Beijing dengan dunia luar. Beijing bukan hanya sebuah kota, ia adalah ensiklopedia hidup tentang sejarah Tiongkok. Setiap dinasti, setiap zaman, meninggalkan lapisan peradaban yang membentuk identitas kota ini hari demi hari.